Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua smart people? Semoga semua smart people yang menonton ini diberikan panjang umur, sehat, bahagia, dan sejahtera. Kembali lagi sama saya Om Semar di segmen Ojo Dume Series Om Semar Menjawab, dimana di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM akun Ojo Dume Series maupun akun pribadi saya di @oomsemar. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai agama dan manusia. Jadi bahasan ini didapat dari pertanyaan Smart People di DM di akun saya Om Semar. Gimana? Seru kan? Makanya tonton terus video ini sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung Ojo Dume Series, serta gak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Oke, kalau misalnya ngomongin agama ya, kalau menurut Om Semar itu agama itu sebenarnya itu anugerah gak sih, yang dikaruniakan kepada manusia gitu. Kenapa? Karena cuma manusialah yang bisa beragama. Benarkah? Ngomonginnya untuk makhluk hidup yang kasat mata ya, yang kelihatan ya. Jadi kalau bandingannya antara manusia, binatang, dan tumbuhan, manusia punya pilihan loh, punya pilihan untuk memilih agama mana yang dianut gitu. Kalau pohon, tumbuhan, binatang, apakah ada dia harus milih atau dia bisa milih gitu? Nggak, saya rasa nggak bisa. Jadi memang agama dikhususkan sepertinya untuk manusia, karena memang kalau dilihat dari sejarahnya ya, dari peradaban besar yang sudah ada seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Maya, Inka, Aztek, dan lain-lain, semua tuh nggak terlepas dari disebut agama lah ya, karena agama itu kayak simbol dari spiritualitasnya tiap peradaban itu, tiap seseorang tuh gimana gitu. Jadi kalau misalnya bisa saya kutip gitu ya dari kata-kata Einstein di sini, ada ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh, dan saya itu sangat setuju. Karena buat saya ilmu pengetahuan dengan agama tuh justru harus jadi satu, jangan dipisah. Itu kalau menurut saya. Boleh nanti teman-teman Smart People boleh di komen di bawah, bener nggak nih? Boleh di ini aja, bahan diskusi aja ya. Oke, kalau misalnya ngomongin agama, kayaknya kita coba bahas dari ini ya, dari arti-arti dulu deh. Dari arti, misalnya coba aku cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oke, berarti dia mengambil ini dia. Agama diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti tradisi. Oke. Berarti kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau aku lihat itu seperti dilihat dari sudut pandang ritual. Ini ritual yang dilakukan gitu. Karena dia mengambil dari bahasa Sanskerta yang arti tradisi atau budaya gitu kan. Oke. Sementara kalau kita lihat dari pengertian lainnya gitu, dari bahasa Latin religio, artinya mengikat kembali. Jadi kalau diartikan secara interpretatif, maka memiliki maksud bahwa dengan agama seseorang mengikat kembali dirinya pada Tuhan. Zazuli 2019 1. Itu saya ngambil dari internetnya, saya sambil ini ya, sambil googling juga nih maksudnya. Arti dari Latin menurut arti dari agama dari bahasa Latin. Oke, cuman jujur nih, aku justru malah tertarik dari Jawa. Coba kita lihat Jawa. Pernah dengar nih nggak sih? Pernah dengar ungkapan agama ageming aji? Wah, pernah dengar nggak? Itu menarik nih, karena memang itu berada di seratnya Wedatama
karya KGPAA Mangkunegaran 4, Pupuh Pangkur bait pertama. Coba kita lihat artinya, kalimatnya ya. Mingkar mingkuring angkoro, akarana karanan mardisiwi, sinawung resmining kidung, sinuba sinukarto, mrih kratarto prakartaning ngamuluhung, kang tumrap ning tanah Jawa agama geming haji. Jadi kalau misalnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu kayak gini, menjauhkan dan membelakangi sifat angkara karena berkehendak menjadi anak, dibingkai dalam keindahan lagu, dihias dan diperbagus syairnya agar berkembang perbuatan yang berdasar ilmu luhur, yang bagi orang di tanah Jawa agama adalah pakaian orang mulia. Merinding sih aku ketika membaca ini, merinding. Kenapa? Karena nggak sekedar ritual yang dilihat di sini, nggak sekedar nggak sekedar cuman detail-detail mengenai gimana caranya beribadah, enggak. Di sini malah kalau aku lihat lebih dalam. Karena coba kita lihat dulu artinya ya. Oke. Menjauhkan dan membelakangi sifat angkara karena berkehendak mendidik anak. Nah, dari serat ini justru dilihat dari sudut seorang orang tua kepada anaknya gitu. Jadi pendidikan yang paling efektif kan kalau buat orang anak tuh memberikan contoh ya. Jadi kayak kalau aku sebagai yang udah punya anak itu 2, aku melihat justru pendidikan paling efektif adalah jangan merintah, jangan ini, jangan itu, enggak. Kalau menurutku malah contohin perbuatannya gitu. Kalau misalnya kamu pengen anak kamu berbuat ini, kamu contohin terlebih dahulu gitu. Jadi biar anaknya ngelihat, oh ini yang bapak ibunya lakukan gitu tiap hari. Terus dibingkai dalam keindahan lagu, dihias dan diperbagus syairnya di syair berikutnya, beda tamat tadi. Nah, ini aku setuju juga, karena untuk melatih atau mendidik seorang anak itu harusnya dilakuin dengan bahasa yang baik gitu. Gak pernah kita mendidik anak itu yang mendidik anak itu dengan cara kasar gitu kalau menurutku. Jadi harus disediakan dengan cara yang baik. Kalau perlu dibingkai dalam bentuk lagu. Jadi seperti serat Kuda Tama ini kan bait ya, bait ini kan, bait lagu dalam bentuk lagu yang mendengar akan berkesan dan mengingat akan selalu nasihat yang disampaikan. Jadi justru dengan cara yang baik, cara nada-nada yang indah gitu kan lebih masuk nggak sih kalau buat anak-anak gitu. Jadi mungkin contohnya aja kayak sekarang misalnya anak bayi kan pasti akan lebih mendengar ke lagu Baby Shark, atau karena tiap hari dengan caranya gampang gitu, notnya enak, nyanyiannya juga lucu gitu. Jadilah tuh Baby Shark gitu. Dibandingkan nasihat yang kasar, marah-marah ya. Agar berkembang perbuatan yang berdasar ilmu luhung. Nah, jadi setelah anak-anak terbiasa gitu melihat contoh dan sudah cenderung ke arah kebaikan gitu, maka ia akan mudah untuk dibiasakan melakukan perbuatan baik. Segala amalan kebaikan akan dijiwai dengan sepenuh hati. Jadi kalau dilihat dari kebiasaannya anak gitu, dia justru malah akan mengembangkan sendiri kebaikan-kebaikan yang ada pada dalam dirinya, karena melihat, mencontoh dan beri kasih tahu dengan cara yang baik. Justru anak akan mengembangkan sehingga itu terus menerus dilakukan, sehingga di sini di serat Kuda Tama digambarkan akan mencapai ilmu luhung. Ilmu luhung itu kalau di Jawa adalah kesempurnaan ilmu batin, ilmu akhlak, bukan cuma fatwa-fatwa aja gitu, dan juga bukan gerak gitu, bukan,
tapi pencapaian jiwa. Jadi ini lebih mirip kayak ilmu luhur tuh mungkin mirip konsep sufi dari ajaran Jawa. Ini dengan terbiasa sehingga dengan repetitif dan terbiasa hingga mencapai kemampuan batinnya berkembang gitu. Oke, yang terakhir, yang bagi orang Jawa agama adalah pakaian orang mulia. Nah ini pamungkas dari seluruh rangkaian pendidikannya kemuliaan jiwa. Jadi ini baru nyambung nih dari begitu tadi digambarkan hubungan orang tua dengan anak dalam surat Odatama. Nah, dilatih didiknya lewat repetitif dan perbuatan baik dengan cara yang indah, gitu, nada-nada gitu. Di sini baru muncul kemuliaan jiwa. Nah, setelah orang berjiwa mulia, baru pantas berbaju agama. Jadi ini makanya tulisannya agama ageming aji gitu. Artinya agama itu pakaiannya orang mulia. Jadi misalnya kalau seorang punya baju agama, apapun agamanya, tapi belum siap mental spiritual, maka yang terjadilah munafik. Berbaju agama tapi culas, lain di bibir, lain di hati. Bahaya. Justru kan ngerusak tatanan kehidupan kan gitu. Memakai agama untuk kepentingan nafsunya sendiri, bahaya. Jadi di sini digambarkan di serat ini tuh kayak mulia itu, kemuliaan jiwa itu terlebih dahulu disyaratkan terlebih dahulu baru masuk agama. Cuman itu bukan berarti orang jahat nggak boleh beragama ya, nggak bukan gitu. Ini maksudnya adalah bersihin hati dulu gitu dari kehendak jahat, terus lo bertobat dulu biar siap jalanin perintah agama gitu. Ini kayak sebenarnya sih analogi kayak gini sih. Since tadi ageming ya, agama ageming pakaian gitu. Kan kalau misalnya smart people mau pakai baju gitu, baju yang bersih gitu, harus mandi nggak sih, ya kan? Biar kotoran yang nempel di tubuh tuh nggak menodain pakaiannya itu gitu. Itu maksudnya analoginya. Dan itu buat aku sangat nyentuh banget dari Wedatama ini, serat Wedatama ini, sehingga kayaknya aku punya nih cocok sepertinya, mungkin bisa diterima dengan baik. Kalau misalnya salah kata mohon maaf ya. Jadi kalau menurut teman-teman, orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik kayaknya sulit untuk meninggikan dia gitu depan manusia lain, karena dia paham bahwa manusia lain diciptakan sebagai guru untuk memenuhi akalnya, dan itulah cara Tuhan memenuhi komunikasi dengannya. Orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik akan sulit membenci orang lain, karena ia paham bahwa kebencian itu adalah api, dan api itu bisa membakar jiwanya. Jika jiwanya terbakar, bagaimana ia bisa mendekati Tuhan? Orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik sulit untuk berpikir bahwa orang lain masuk neraka, karena ia paham apa untungnya dia jika orang lain masuk neraka, sedangkan ia sendiri belum dijamin masuk penuh surga. Neraka dan surga adalah punishment dan reward atas semua usaha manusia di dunia. Biarlah Tuhan yang menghitungnya, itu bukan urusan manusia. Orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik akan selalu menggunakan akalnya dengan baik, karena ia paham akal adalah tempat menyimpan semua peristiwa yang tercipta untuk menaikkan nilai hidupnya. Dan nilai hidup tercermin dari bagaimana ia memperlakukan manusia lainnya. Orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik paham bahwa beragama itu mudah, yang lebih sulit itu menjadi seorang manusia. Orang-orang yang mengerti agama dengan baik paham bagaimana menakar kualitas secangkir kopi, karena kopi terbaik bukan saja dari biji terbaik, tapi juga melalui proses yang terbaik. Karena yang terbaik harus selalu berpasangan dengan yang terbaik, itulah yang menjadikannya sempurna. Beruntunglah
orang yang menyayangi manusia, dan mereka pun menyayanginya karena ketaatannya kepada Allah atau Tuhan. Oke, gimana sedulur Smart People mengenai pembahasan hari ini? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ditulis di kolom komen di bawah mengenai episode kali ini. Oh ya, gak bosan buat ngingetin para sedulur untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung Ojo Domain Series, serta gak ketinggalan update episode terbaru dari kita. Saya Om Semar, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Ojo, do me, ojo, do me, ojo, do me, ojo, do me, ojo, do me.